Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tosan Aji dimanapun Anda berada, pecinta budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mereview lagi sebuah pusaka yang tentu sebagai edukasi buat teman-teman sahabat-sahabat pelestari budaya melalui budaya Tosan Aji, yang mana harus kita lestarikan karena Tosan Aji adalah peninggalan dari leluhur kita, simbol perjuangan yang syarat akan makna. Di depan saya ini ada sebuah pusaka ya, dengan sandangan ladrang gaya Surakarta. Nah, kalau Surakarta seperti ini. Kalau di video sebelumnya saya mereview sebuah keris berdapur sengkelat dengan warangka gaya Branggah Yogyakarta. Kali ini saya mereview sebuah keris dengan sandangan bermodel ladrang Surakarta dengan kayu terembalu lawas ya. Ini iras tanpa sambungan. Dari sini dari gandar dan pelokan, ini iras, ini namanya pelokan, ini gandar ya, iras dengan deder atau handle Yudowinatan lawas kayu tayuman, kemudian dengan mendak perak lawas, dan dengan pendok model blewah ya. Pusaka ini otentik, masih bawaannya, warangkanya masih bawaannya, cuman memang tidak saya gebek biar otentik. Kalau di dalamnya sebuah keris sepuh yang sudah saya jamasi. Di dalamnya keris apa, kita review bersama, kita saksikan supaya bisa tahu untuk edukasi teman-teman ya. Kita buka dulu. Ini pusakanya teman-teman. Kita lihat pusaka yang sangat gagah, merbawani. Duh, susah banget fokusnya, mohon maaf. Nah, ini pusakanya. Untuk jenisnya bisa kita lihat di sini ada rijian apa aja. Ini ada rijian kembang kacang, kemudian ada jalen, kemudian ada lambe gajah, kemudian ada belumbangan atau pejetan, tikal alis. Ini ya, ada tikal alisnya. Nah, ini ada tikal alisnya. Kemudian ada grenengnya masih tergolong utuh ya, alhamdulillah. Nah, ini ada grenengnya berbentuk aksara Jawa Do ya. Ini masih utuh dengan material besi yang istimewa. Ini ada besi, ini ada wojo, kemudian ini ada pamor, yang pamornya sangat deling. Ini kondisi kering ya. Keris ini saya dapat beberapa waktu yang lalu, kondisi masih kotor, kemudian saya jamasi. Kalau teman-teman mau lihat kondisi kotornya, boleh, ini nanti saya kasih lihat kondisi kotornya ya. Nah, itu tadi kondisi kotornya. Setelah itu saya jamasi, saya warangi. Inilah hasilnya dengan material yang bagus sekali, sangat pulen, dan pola pamor yang deling. Untuk jenisnya sendiri, karena ini berluk 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 dipanetes ya. Ini panetes, ini sampai dipantes luk 7 dengan rincian kembang kacang, jalen lambe gajah 1, pejetan,
medikal alis dan greneng, maka keris ini masuk kategori dapur Carubuk dengan pamor ngulit semongko. Kiai Carubuk sendiri merupakan salah satu dapur keris dari jenis Luk 7, yang mana filosofi dari Luk 7, kalau orang Jawa menyebutnya pitu, itu adalah memiliki arti pitulungan atau pertolongan, dengan harapan siapapun orang atau manusia yang memiliki keris Luk 7 memperoleh pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak di akhirat ya. Jadi Luk 7 ini merupakan pengharapan, mudah-mudahan pemiliknya senantiasa diberi perlindungan dan pertolongan atau pitulungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Nah, ini bagus sekali materialnya, dan diberikan kemudahan, kelancaran, serta diberikan ketahanan batin dengan mapan pamor, yaitu ngulit semongko yang memiliki arti sebagai simbol welas asih ya. Kulit semongko ini seperti ini, guratan-guratan seperti bentuk kulit dari buah semangka, dengan harapan welas asih, dicintai sesama, dicintai keluarga, dicintai rekan kerja, dan dicintai siapapun yang ditemui. Ketika kita dicintai banyak orang, tentu itu akan mempermudah segala urusan kita. Konon ya teman-teman, konon Kanjeng Sunan Kalijogo itu juga memiliki ageman namanya Kiai Carubuk. Nah, ini salah satu bentuk contoh keris berdapur Carubuk kondisi utuh ya, dengan panjang bilah sekitar 30 cm, dengan ricikan lengkap ya, dengan sandangan asli bawaan tergolong utuh. Maka ini adalah contoh keris yang layak dikoleksi, yang tentu syarat akan makna dan filosofi. Dan ini nanti akan saya review juga ya, detail dari bilah pusakanya, supaya teman-teman tahu, bisa buat edukasi. Paling tidak teman-teman kalau mengkoleksi keris, tahu mana yang keris bagus, mana yang keris koden atau keris yang asal bentuk ya. Yang tentu kita cari di sini adalah keris dengan seni tempa lipat ya, dengan keris ini sangat gagah tapi ringan. Kemudian untuk tangguh, kalau kita melihat dari garap, rancang bangun, dan pasikutan, maka keris ini izinkan saya menangguh Mataram Amangkurat ya. Jadi masih tergolong keris yang sedikit muda di era tahun 1700-1800-an, tetapi masih utuh karena memang dari pemilik sebelumnya keris ini sangat dirawat. Cuman di pemilik terakhir beliaunya kesulitan merawat, kemudian dialih rawatkan kepada saya, yang alhamdulillah berjodoh dengan saya. Kemudian saya coba merawat dan saya warangi, ternyata hasilnya bagus sekali teman-teman. Yang mau lihat detailnya nanti boleh ya saksikan video setelah ini, supaya bisa untuk edukasi teman-teman. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau ingin mereview sebuah pusaka apa, boleh nanti menghubungi saya atau komen atau melalui WA ya, nanti boleh bisa dilihat di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, salam budaya.